Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengenalkan ilmu hadis atau ulumul hadis. Perkenalkan di sini ada saya Najila Khairunisa dengan NIM 32114210032. Dilanjutkan. Saya Ririn Tri Ramadhani dengan NIM 3211421035. Mungkin terkendala sinyal, Dwi Wahyudi, kami lewatkan terlebih dahulu, dilanjutkan. Saya Tia Hanuningsi dengan NIM 3312421040. Saya Yulian Latifa dengan NIM 33124211131. Saya Meta Noviati dengan NIM 3312421184. Saya Yosana Pandela Yasmin dengan NIM 33124212000. Baik, di sini ada ilmu hadis. Untuk bab pertama ada pengertian dan sejarah hadis. Yang kedua ada hubungan hadis dan pengkodifikasian hadis. Yang bab 4 sanad dan hadis dan matan hadis. Maudu pertama, pengertian dan sejarah hadis. Pengertian ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan hadis. Dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan hadis di kalangan ulama, hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perbuatan, perkataan, takrir, atau sifat. Dengan demikian, gabungan dari kata ulum hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ulama mutaqaddimin, ulum hadis adalah yang berikut. Artinya, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang sebagaimana hadis-hadis bisa tersambung hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sisi kedabit dan keadilan periwayatannya maupun dari sisi sambung atau putusnya rangkaian rantai sanad. Ada ilmu hadis riwayah. Adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan maupun sifat segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Dari segi bahasa, kata diraya berasal dari kata dara, yadri darian, dirayatan atau dirayah, atau pengetahuan tentang hadis atau pengantar ilmu hadis. Secara istilah, ilmu hadis diraya adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan dari hal-hal yang berkaitan dengan nilai. Di sini ada sejarah ilmu hadis. Dalam tataran praktisnya, ilmu hadis sudah ada sejak periode awal Islam atau sejak periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak dalam arti dasar-dasarnya. Ilmu ini muncul bersamaan dengan mulanya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Berawal dengan cara yang sangat sederhana, ilmu ini berkembang sedemikian rupa seiring dalam perkembangannya masalah yang dihadapi. Pada akhirnya, ilmu ini melahirkan berbagai cabang ilmu dan metodologi pembahasan yang cukup pada Sallallahu Alaihi Wasallam, kritik atau penelitian terhadap suatu riwayat hadis yang menjadi cikal bakal ilmu hadis, terutama hadis diraya dilakukan dengan
seorang lainnya, ia segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengkonfirmasikannya. Setelah itu, barulah dia menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Pada periode sahabat, penelitian hadis yang menyangkut sanad maupun matan hadis semakin menampakkan wujudnya. Abu Bakar As-Siddiq 573 Khalifah Ar-Rasyidun atau 4 khalifah besar, misalnya, tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang, kecuali yang bersangkutan mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikannya. Hubungan hadis dengan Al-Quran. Ada beberapa istilah lain yang merupakan sinonim dari kata hadis, yaitu sunnah, khobar, dan atsar. Pengertian sunnah yaitu secara etimologis, sunnah berarti perjalanan yang pernah ditempuh. Dalam istilah Arab, sunnah berarti preseden yang kemudian ditiru orang lain. Apakah sejaman atau sesudahnya? Tidak dipersoalkan apakah sunnah itu baik atau buruk. Ulama hadis mendefinisikan sunnah sebagai uswatun hasanah atau qudwah, contoh atau teladan yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Kapasitas beliau sebagai imam yang memberi petunjuk dan penuntun yang memberikan nasihat yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta sebagai teladan dan figuran bagi kita. Yang kedua, ada slide selanjutnya. Yang kedua, ada pengertian kabar. Kabar menurut bahasa adalah warta berita yang disampaikan dari seseorang jamaknya akhbar. Secara istilah menurut ulama hadis merupakan sinonim dari hadis, yakni segala yang datang dari nabi, sahabat, dan tabi'in. Keduanya mencakup yang marfu, mauquf, dan maqtu. Sebagian ulama mengatakan hadis adalah apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kabar, adalah apa yang datang dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, orang yang sibuk dengan sunnah disebut muhadis, sedang yang sibuk dengan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Pengertian kabar. Kabar menurut bahasa adalah warta berita yang disampaikan dari seseorang, jamaknya akhbar. Cara istilah menurut ulama hadis merupakan sinonim dari hadis, yakni segala yang datang dari nabi, sahabat, dan tabi'in. Keduanya mencakup yang marfu, mauquf, dan maqtu. Sebagian ulama mengatakan hadis adalah apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kabar adalah apa yang datang dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, orang yang sibuk dengan sunnah disebut muhadis, sedang yang sibuk dengan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Yang ketiga, ada pengertian atsar. Atsar menurut bahasa adalah bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Berarti ukilan, jamaknya atsar atau utsur. Sedang menurut istilah jumhur ulama artinya sama dengan kabar dan hadis. Selanjutnya ada bentuk-bentuk hadis. Yang pertama itu ada hadis qauli. Yang dimaksud dengan hadis qauli adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syariah, peristiwa-peristiwa, dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek adalah syariah maupun akhlak. Yang kedua ada hadis fi'il. Yang dimaksud hadis fi'il adalah segala perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi anutan perilaku para sahabat pada saat itu.
dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya, seperti praktek wudhu, praktek sholat 5 waktu dengan sikap-sikap dan rukun-rukunnya, praktek manasik haji, serta caranya memberikan keputusan berdasarkan sumpah dan lain-lain. Yang ketiga itu ada hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya, dan Nabi SAW membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa membedakan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempersalahkannya. Selanjutnya yang keempat ada hadis hamimi. Hadis hamimi adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi SAW yang belum terrealisasikan. Walaupun hal ini baru rencana dan belum dilakukan oleh Nabi, para ulama masukkannya pada hadis. Karena Nabi tidak merencanakan sesuatu kecuali yang benar dan dicintai dalam agama. Dituntut dalam syariat Islam, dan beliau diutus untuk menjelaskan syariat Islam. Yang kelima ada hadis ahwal. Yang dimaksud dengan hadis ahwal ialah yang berupa hal ihwal Nabi SAW yang tidak termasuk ke dalam kategori keempat hadis di atas. Ulama hadis menerangkan bahwa yang termasuk hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW seperti berkaitan dengan sifat-sifat atau kepribadiannya, keadaan fisiknya, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Selanjutnya ada kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber pokok syariat Islam. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa Al-Quran adalah sumber pertama, dan tidak sedikit pun ada keraguan tentang autentisitasnya sebagai wahyu Allah. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Dalam hukum Islam, hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Penetapan hadis sebagai sumber kedua ditunjukkan oleh 3 hal, yaitu Al-Quran sendiri, kesepakatan atau ijma ulama, dan logika akal sehat atau ma'qul. Al-Quran menunjuk Nabi sebagai orang yang harus menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan Allah. Karena itu, apa yang disampaikan Nabi harus diikuti. Bahkan perilaku Nabi Rasul harus diteladani kaum muslimin sejak masa sahabat sampai hari ini telah bersepakat untuk menetapkan hukum berdasarkan sunnah Nabi, terutama yang berkaitan dengan petunjuk operasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penghimpunan dan pengkodifikasian hadis. Sebagai sumber hukum Islam, hadis telah melewati proses sejarah yang sangat panjang. Menurut Syekh Abdul Ghaffar Ar-Rahmani dalam pengantar tatwid pengumpulan hadis, proses panjang penjagaan dan pemeliharaan hadis berlangsung melalui 3 cara, yaitu umat yang mengamalkan hadis tersebut, hafalan, hifzun, dan tulisan kitabah, serta periwayatan dan pengajaran. Dengan metode-metode tersebut, pengumpulan, pengklasifikasian, tatwid, penyusunan informasi, dan penulisan hadis dibagi menjadi 4 periode, yakni 1. Periode pertama berlangsung selama rentang hidup Nabi Muhammad SAW hingga sepanjang abad pertama Hijrah. Kedua, periode ini dimulai sekitar pertengahan abad kedua Hijriah. Selama periode ini, sejumlah besar tabi'in menghimpun karya mereka dalam bentuk buku. Slide selanjutnya. Periode ketiga dimulai pada abad kedua Hijriah hingga akhir abad keempat Hijriah. Ketika hadis-hadis Nabi, atsar sahabat, dan akwal ucapan tabi'in dikategorisasikan, dipisahkan, dan dibedakan. Selain itu, riwayat-riwayat yang makbuloh diterima, dihimpun secara terpisah, dan buku-buku dari periode kedua diperiksa kembali untuk diautentifikasikan. Periode keempat. Periode ini dimulai pada abad kelima hingga hari ini. Karya-karya yang dihasilkan dalam periode ini antara lain penjelasan, syarh, catatan, kaki, hasyiah, dan penerjemah buku-buku hadis dalam berbagai bahasa.
Pada periode ini pula, para ulama menyusun kitab hadis dengan mencuplik dari kitab-kitab yang pernah ditulis dan disusun pada abad ketiga. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Tia. Sanad dan matan hadis. Kata sanad atau as-sanad menurut bahasa dari sanada yasnudu yang berarti mutamad atau sandaran atau tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya atau yang sah. Dikatakan demikian karena hadis itu berstandar kepada dan dipegangi atas kebenarannya. Secara terminologis, definisi sanad ialah silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Silsilah orang maksudnya ialah susunan atau rangkalan orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut. Sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah Subhanahu wa taala yang perbuatan, perkataan, takrir dan lainnya merupakan materi atau matan hadis. Peranan sanad dalam pendokumentasian hadis. Kegiatan pendokumentasian hadis, terutama pengumpulan dan penyimpanan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui hafalan maupun melalui tulisan yang dilakukan oleh para sahabat tabiin, tabiin, dan mereka yang datang sesudahnya, yang rangkaian mereka itu disebut dengan sanad sampai pada generasi yang membukukan hadis-hadis tersebut, seperti Malik bin Anas, Ahmad ibn Hambal, Bukhari, Muslim, dan yang lainnya telah menyebabkan terpeliharinya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke tangan kita sekarang ini. Menurut Al-Azami, pada tingkatan sahabat, pengumpulan dan pemeliharaan hadis dilakukan dengan 3 cara, yaitu learning by memorizing, yaitu dengan cara mendengarkan setiap perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara hati-hati dan menghafalkannya. Learning through writing, yaitu mempelajari hadis dan menyimpannya dalam bentuk tulisan. Learning by praktik, yaitu para sahabat mempraktikkan setiap apa yang mereka pelajari mengenal hadis yang diterimanya baik melalui hafalan maupun melalui tulisan. Pengertian matan hadis. Kata matan atau al-matan menurut bahasa berarti masaluba wa irtafa amin al-rodi atau tanah yang meninggi. Secara terminologis, istilah matan memiliki beberapa definisi yang mana maknanya sama, yaitu materi atau lafaz hadis itu sendiri. Pada salah satu definisi yang sangat sederhana, misalnya disebut bahwa matan ialah ujung atau tujuan sanad. Dari definisi di atas memberi pengertian bahwa apa yang tertulis setelah atau penulisan silsilah sanad adalah matan hadis. Contoh matan hadis misalnya perkataan Anas bin Malik kami sholat bersama-sama Rasulullah SAW pada saat udara sangat panas. Jika salah seorang dari kami tidak sanggup menekankan dahinya di atas tanah, maka ia bentangkan pakaiannya lalu sujud di atasnya. Istilah yang terdapat dalam ulumul hadis. Pertama, sahabat. Secara etimologi, kata sahabat berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata bentuk plural untuk kata sahib, yang mempunyai arti selalu menyertai dan menemani. Dari penjelasan tersebut, sahabat menurut akar katanya berarti orang yang selalu menyertai dan menemani orang lain, sedangkan apabila dilihat dari sudut terminologinya, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan pengertian sahabat. Mukhadраmin. Kata mukhadраmin merupakan bentuk jamak atau plural dari kata mukhodram. Pengertiannya adalah orang yang hidup pada masa jahiliyah dan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu masuk Islam, akan tetapi ia tidak sempat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pendapat yang sahih, mukhadramin dimasukkan ke dalam kategori kalangan tabi'in. Jumlah mereka ditaksir sebanyak 20 orang, seperti yang dihitung oleh Imam Muslim. Akan tetapi, pendapat yang tepat bahwa jumlah mereka lebih dari itu. Di antara nama mereka terdapat Abu Usman An-Nahdi dan Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai. Yang ketiga, tabi'in. Tabi'in artinya pengikut, adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengalami masa hidup bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Usianya tentu saja lebih muda dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat masih hidup.
Tabi'in disebut juga sebagai murid sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh tabi'in bernama Muhammad bin Sirin wafat pada tahun 110 Hijriah. Yang keempat ada al-mutaqaddimun, yaitu para ulama yang hidup pada abad kedua dan ketiga Hijriah yang telah menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab tiga mereka yang mereka dapatkan melalui kunjungan langsung ke guru-guru mereka. Di antara ulama mutaqaddimun yang telah berhasil menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Al-Nasai, Imam Abu Daud, Imam Al-Tirmizi, dan yang terakhir Imam Ibnu Majah. Istilah yang berhubungan dengan kegiatan periwayatan. At-muqsiruna fi al-hadis, yaitu para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang jumlahnya lebih dari 1000 hadis. Mereka berjumlah 7 orang, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrudausi al-Yamani, meriwayatkan hadis sebanyak 5.374. Yang kedua adalah Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anha, 10 sebelum Masehi sampai 73 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 2.630 hadis. Yang ketiga, Anas ibnu Malik radhiyallahu anha, meriwayatkan hadis sebanyak 2.286 hadis. Yang keempat ada Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, meriwayatkan hadis sebanyak 2.210 hadis. Istilah yang berhubungan dengan kepakaran dan jumlah hadis yang diriwayatkan. Yang pertama, talib al-hadis, yaitu seorang yang sedang mencari atau mempelajari hadis. Yang kedua, al-musnid, yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan sanadnya, baik mengetahui maupun tidak keadaan sanad tersebut. Yang ketiga, al-muhadis, yaitu gelar yang diberikan kepada orang yang telah mahir dalam bidang hadis, baik riwayah maupun dirayah. Yang keempat, al-hafiz, yaitu gelar ulama hadis yang kepakarannya berada di atas al-muhadis. Yang kelima, al-hujjah, yaitu gelar kepakaran dalam bidang hadis yang lebih tinggi dari al-hafiz. Istilah yang berhubungan dengan sumber pengutipan. Akhrajahu al-sab'ah, yaitu hadis tersebut diriwayatkan oleh 7 perawi hadis, yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Al-Tirmizi, Imam Al-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Akhrajahu al-sitah, yaitu hadis yang tersebut diriwayatkan oleh 6 perawi hadis, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Al-Tirmizi, Imam Al-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Yang ketiga, akhrajahu al-khamsah atau akhrajahu al-arba'ah wa Ahmad, yaitu hadis tersebut diriwayatkan oleh 5 perawi hadis, yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Abu Daud, Imam Al-Tirmizi, Imam Al-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Yang keempat, akhrajahu al-arba'ah atau akhrajahu ashab al-sunan, yaitu hadis tersebut diriwayatkan oleh 4 perawi hadis, yaitu Imam Abu Daud, Imam Al-Tirmizi, Imam Al-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Yang kelima, akhrajahu al-salasah, yaitu hadis tersebut diriwayatkan oleh 3 perawi hadis, yaitu Imam Abu Daud, Imam Al-Tirmizi, dan Imam Al-Nasai. Mawadhu. Hadis mawadhu artinya suatu kenyataan. Hadis mawadhu adalah hadis yang diciptakan, dibuat-buat atas nama Rasulullah SAW. Pada dasarnya adalah kebohongan atau berita yang sengaja diada-adakan yang selanjutnya dinisbahkan oleh pembuatnya kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hadis ini adalah hadis yang paling buruk statusnya di antara hadis-hadis lainnya. Menurut Azami, adanya orang-orang yang selalu berusaha untuk memalsukan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan ini, seperti memalsukan berlian, permata, karya seni, dan lainnya. Sejarah dan perkembangan hadis mawadhu. Para ulama berpendapat tentang kapan mulai terjadinya pemalsuan hadis. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah sebagian para ahli berpendapat bahwa pemalsuan hadis telah terjadi semasa Rasulullah masih hidup. Menurut Salah al-Din al-Dahabi, pemalsuan hadis yang sifatnya semata-mata melakukan kebohongan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berhubungan dengan masalah keduniawian telah terjadi pada zaman Nabi, sedangkan pemalsuan tentang masalah agama belum pernah terjadi pada masa Nabi. Menurut kebanyakan ulama, pemalsuan hadis baru terjadi untuk pertama kalinya adalah setelah tahun 40 Hijriah.
faktor yang melatar belakangi munculnya hadis mawadhu. 1. Motif politik. 2. Usaha dari kaum sindik. 3. Sikap fanatik butuh terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, atau pemimpin. 4. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau ilmu kalam. Yang kelima, semangat yang berlebihan dalam beribadah tanpa didasari ilmu pengetahuan. Yang keenam, mendekatkan diri kepada para penguasa. Ciri-ciri hadis mawadhu yaitu para ulama hadis telah menentukan kaidah-kaidah untuk mengenali hadis-hadis mawadhu. Diketahui kepalsuannya dengan melihat keadaan si perawi. Perawi tersebut dikenal sebagai seorang pendusta. Sementara hadis yang diriwayatkannya itu tidak pula diriwayatkan oleh seorang perawi lain yang dipercaya. Upaya penanggulangan hadis mawadhu. Dalam upaya menanggulangi hadis-hadis mawadhu agar tidak berkembang dan semakin meluas, serta agar terpeliharaannya hadis-hadis Rasulullah SAW dari tercampur dengan yang bukan hadis. Yang kedua, memelihara sanad hadis. Yang ketiga, meningkatkan kesungguhan dalam meneliti hadis. Yang keempat, menyelidiki dan membasmi kebohongan yang dilakukan terhadap hadis. Yang kelima, menerangkan keadaan para perawi. Yang keenam, membuat kaidah-kaidah untuk menentukan hadis mawadhu. Sekian presentasi kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.